masih itu ada yang mencari apa namanya sumber dari mana, ada yang bagian ngetik, ada yang bagian membuat layoutnya. Nah itu kan butuh kolaborasi juga. Kalau dengan teman atau guru sejawat itu pasti kan biasanya kalau ada siswa yang bermasalah atau siswa yang berprestasi, kita kan pasti akan kerjasama dengan tim wali kelas ataupun dari BPPK ataupun dengan guru yang bersangkutan. Nah ini kan butuh kolaborasi juga. Nah yang seperti itu sih kira-kira. Kalau teman-teman bagaimana, monggo? Bu Dana gimana, Bu Dana? Mungkin nanti uji dengan Bu Ratna tadi kan kita bikin poin ya. Oh ini jadi kita masukkan yang kolaboratif satu lagi yang tadi dari saya dengan Pak Toib itu kolaboratif misalkan kegiatannya kita sub-subkan dengan siswa melakukan apa di kelas seperti itu. Nantinya mungkin kalau yang inovatif kita menggunakan pembelajarannya menggunakan apa? Apakah anak menggunakan contoh kalau bahasa Inggris kan jumble words ya Bu ya, bisa membuat dengan kartu-kartu yang menarik gitu. Kegiatannya seperti itu di kelas gitu. Jadi nanti kita munculkan saja sub-subnya itu mungkin ya Bu ya, kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Oke. Terus sekarang itu aja ya, dibikin aja kali ya, langsung. Bikin aja, langsung aja udah. Langsung aja, mau di Canva boleh atau mau di ini Bu? Kalau dibikin langsung jaringan Coret-coret aja berarti, coret dulu itu aja. Nanti di ini dulu sama Bu Puji boleh tulis dulu aja poin-poinnya, nanti kan bisa dibaca. Poinnya ini. Bacakan. Oke. Betul. Oke, baik. Sambil saya ini dulu. Oke. Yang telepon saya banyak banget. Ya, Bu Puji. Ya Pak. Jadi gimana? Jadi poin yang udah kita dapat satu ada kolaborasi dan ada inovasi gitu. Ya. Terus ya kolaborasi poinnya? Ya sekali kolaborasi. Ya lanjut. Ya benar silahkan. Ya lanjut Bu Puji, mungkin kalau kolaborasi di sini bisa menurut saya seperti anak kan misalnya kita berikan tugas kelompok, nanti dia dibiarkan untuk berdiskusi, mengemukakan pendapat ya Bu ya, nantinya akhirnya mewujudkan kepemimpinan dari siswa itu, mewujudkan jiwa kepemimpinan bagi siswa. Yang bagaimana ya seperti itu dari memantik dari kita adakan kegiatan diskusi di kelas atau tugas kelompok berdiskusi seperti itu mungkin ya sub satunya itu mewujudkan kepemimpinan murid gitu kali Bu ya. Isinya apa contohnya? Ya. Mewujudkan kepemimpinan murid. Anak berdiskusi dalam kelompok untuk memunculkan Oke, mungkin sedikit masukan ya teman-teman ya. Nanti urutannya siswa atau murid. Tinggal kita kasih bawahnya jangan wujudkan ya kan? Ya. Berkolaborasi. Ya.
Yang poin pertama tadi mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kedua apa Bu Ratna, monggo. Yang apa? Sebentar, mungkin. Ini yang pertanyaan tadi yang mana ini? Kolaboratif yang kolaboratif dulu. Yang kolaboratif dulu. Oh, oke. Kolaboratif ya. Contohnya ini yang apa dulu ya? Ini. Yang termasuk kolaboratif apa aja gitu, maksudnya gimana ini? Mohon maaf nih, tadi saya nggak dengerin. Iya. Gimana gitu? Yang ini Bu, yang poin kolaboratif yang Ibu maksud seperti apa gitu? Contoh dari kolaboratif maksudnya seperti itu. Ya. Yang saya jelaskan tadi ya, bahwa dalam arti kolaboratif itu ya kita intinya tidak mungkin bisa hidup sendiri ya tanpa bantuan orang lain gitu. Jadi untuk mensukseskan, untuk mempermudah program kegiatan kita dibutuhkan kolaboratif, baik itu dengan murid, dengan kepala sekolah maupun dengan teman sejawat. Nah itu. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya pada saat memberikan tugas kelompok ke siswa gitu ya, kan kita butuh kerjasama dalam satu tim itu. Seperti kita aja, kita kan disuruh membentuk kelompok, kan kita butuh kerjasama nih, harus saling mendukung, harus ngasih pengisi. Contohnya yang satu ngasih masukan, yang satu nulis, yang satu bikin, yang satu mungkin cari referensi. Nah itu yang dengan murid ya kolaboratif dengan contoh seperti itu yang dilaksanakan. Kalau dengan teman sejawat itu contohnya ya, atau kita untuk mengembangkan materi kita di MGMP, kita kan butuh teman-teman kan, yang satunya sharing ilmunya seperti itu. Ada siapa yang mempresentasikan. Nah, semua itu kan kita butuh tim gitu. Bagaimana kalau kayak gitu? Ya, bisa sih Bu, bisa Bu. Berarti kolaboratif itu bisa kolaboratif dengan teman sejawat atau dengan siswa juga. Atau dengan siswa. Ya, atau contohnya kalau dengan siswa mungkin pembagian tugas dalam kelompok gitu ya Bu ya. Kalau dengan teman sejawat berarti betul. Kayak semacam sharing inovasi gitu Bu, sharing gitu. Ya itu ketangkep juga. Ayo tinggal nanti kata-katanya. Terus apalagi teman-teman? Kalau ini kalau masih kolaborasi, Mungkin tambahin lagi ya Pak. Bu Puji kan kolaborasi gimana kalau mungkin ini Pak, kita juga butuh berkolaborasi dengan bagian sarana mungkin ya. Iya. Waktu jarak kita membutuhkan apa ya yang tidak bisa kita siapkan sendiri. Waktu pembelajaran ini kita butuh media ini, tapi di ya kita berarti kolaborasi dengan perlengkapan ya Bu. Perlengkapan ya. Bisa Ibu. Nanti urutannya ya, mohon izin urutannya itu mungkin yang pertama itu adalah judulnya ya, merancang judulnya di atas mungkin untuk slide pertama ya, merancang kegiatan berbasis kekuatan guru penggerak gitu, ya kan? Oh iya. Nah, masuk banget itu Bu, betul. Berbasis kekuatan guru penggerak gitu. Terus yang kedua anggota kelompok kita poster atau ya Canva kayaknya lebih bagus deh kalau Canva mah.
Yang kedua, Habis itu, nama anggota. Nanti habis itu boleh poster kali Bu ya? yang mungkin yang menarik lah seperti itu Bu. Terus mungkin slide ketiganya apa ya? Mungkin nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak. Ya, itu nilai Bu. Tadi kan kita ada dua jenis, penekanan kolaboratif sama inovasi. Nah, kita bisa dijabarin itu dua-duanya. Betul. Ya Pak. Jadi 5 itu ditulis dulu Pak. Terus 5 ditulis baru bahwa kekuatan guru penggerak untuk kelompok 2 itu adalah nah baru tadi inovasi dan kolaboratif. Dan kolaboratif. Seperti itu. Oke, sudah poin ketiga. Udah nama kita. Bu Ratna, Bu Dona, dan Pak Ahmad Thayyib. Nama kita di tempat keberapa? Jadi pakai Slide ketiga ya, aja, Nak. ketiga ya, karena kan ntar ada fasil dengan Nama PP. Kita masukkan. Hasil betul. Judulnya kan merancang kegiatan berbasis Kekuatan guru penggerak. Nanti kemudian kita akan menjabarkan nilai yang dimiliki guru penggerak ada 5 ya. Iya betul. Kemudian kekuatan yang kita miliki di antara sebelumnya mohon izin, sebelum kekuatan mungkin peran guru penggerak juga ditulis Bu. Oh peran. Jadi nilai peran, ya. Iya, itu peran baru kekuatan kita di kelompok 2 itu apa yang kita kuatkan gitu. Oke. Siap. Berarti kekuatan nomor 4. Ya. Peran guru penggerak. Ada tambahan enggak untuk yang tadi berkolaborasi kan tadi ada dengan teman Jawa, dengan siswa. Iya. Kayaknya cukup segitu kayaknya Bu. Nah, setelah itu kan cukup segitu. Untuk penguatannya itu nilai-nilai guru penggerak pada kelompok 2 ini kita yang satu mungkin dikasih foto Bu Dona sama Pak Thayyib itu yang inovatif. Inovatif, ya. Foto Bu Dona sama saya itu baru ditulis kolaboratif seperti itu. Ya bisa itu Bu. Bisa. Ya, jadi buat penekanan kelompok kita nih ada 2 yang ditekan gitu Bu ya. Gitu ada Pak. 2 hal yang kita tekankan, kolaboratif dan betul bisa. Jadi nilai-nilai tetap kita jabarkan semua, tapi yang dikuatkan di kelompok kita itu apa? Lah ini yang akan kita bahas nanti. Seperti itu. Ya. Ya. Yuk. Terus yang Bu Puji mau ada tambahan kolaboratif? Apa ya? Tapi sambil jalan nggak apa-apa ditambahin. Ya, kalau nanti ditambahin. Bu Miss Dona, tentang inovasi punya gambaran poinnya Bu. Tadi di ini lagi. Ya, kalau inovasi itu mungkin kalau dari saya dengan cara pribadi ya Pak ya, dengan cara mengikuti berbagai macam pelatihan atau workshop itu untuk pengembangan diri. Ya nantinya setelah kita mengikuti pelatihan tersebut, kita bisa dengan rekan sejawat saling sharing ilmu yang sudah kita dapat seperti itu. Itu sih yang dulu alhamdulillah sudah diterapkan seperti itu. Itu dulu ya Bu. Oke. Kalau tentang inovatif menurut gambaran saya gini Bu ya. Ini tambahan dari Bu Dona, lanjutan. Kalau saya selain pelatihan dan pengembangan diri yang guru penggerak lakukan, penggerak juga bisa berinovasi menjadi fasilitator atau pendamping dalam kegiatan anak-anak gitu. Contohnya peserta didik membuat workshop, kita bisa menjadi fasilitatornya. Untuk menggerakkan mereka, untuk mengarahkan mereka bagaimana cara membuat workshop atau membuat pelatihan gitu. Ya, boleh itu Pak. Satu kan dari rekan sejawat, yang kedua kan antar peserta didik. Iya, antar peserta didik gitu. Itu aja. Kalau menurut saya simpelnya gitu. Iya, betul.
Oke. Itu nanti kan dijabarkan ada yang di penguatan ya, di nilai-nilai penguatan guru penggerak pada kelompok 2 ya, itu nanti Iya. dimasukin di situ. Penguatan pada kelompok kita nanti. Nanti kalau peran guru penggerak itu ada isinya kan Bu ya, ininya poin-poinnya. Ada. Iya, ada Bu. Ada 8 itu kalau nggak salah. 8 berarti bisa lupa. Berarti yang kita ambil yang menurut kita masuk ke pembahasan Ya, kita ya. masuk pembahasan kita. Jadi di slide berikutnya itu penekanan tentang inian kita aja gitu. Kalau di slide sebelumnya kan ada macam-macam inian guru penggerak gitu, ada 8 itu. Betul. Nah, di slide berikutnya yaitu baru penekanan tentang kelompok kita nih. Kelompok kita lebih menonjol tentang kolaboratif dan inovatif. Nah, itu bisa dijabarkan lagi. Oke, Itu siap. sih. Oke. Terus setelah itu ada bentuk kegiatan ya. Jadi kegiatan kita itu kolaboratif itu fotonya seperti apa? Nah, yang sudah kita laksanakan di sekolah mungkin fotonya bisa ditaruh di situ, yaitu bentuk kegiatan kolaboratif, bentuk kegiatan inovatif. Nah, nanti sebagai bukti gitu loh yang kita lakukan. Gitu ya. Bisa. Iya, boleh. Boleh ada. Sebagai dokumen penguat gitu Bu ya. Betul. Oke. Terus setelah itu kita tentukan ya tujuannya apa sih? Tujuan. Itu kali ya habis bentuk-bentuk itu. Jadi tujuan di depan ya Bu ya? Apa di depan aja? Depan, tujuan ya, di depan. Di depan. Oh, udah. Tujuan. Karena gini tujuan maksud saya gini. Tujuan itu adalah tujuan kita memilih tujuan kita memilih inovatif dan kolaboratif itu apa? Oh, mungkin kolaboratif itu menciptakan kolaborasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran siswa atau mungkin menambah ilmu kayak gitu sih. Gimana? Bisa Bu, itu sebagai tujuan itu bisa di akhir sih kalau menurut saya tujuannya itu. Jadi sebelum penutup kita memilih di kolaboratif dan inovatif ini gitu. Itu. Iya. Boleh Bu, boleh. Iya. Oke, terus ada strategi nggak untuk melaksanakan kegiatan itu atau cara melaksanakan kayak gitu? Apa minta izin kepala sekolah atau kita menentukan? Oh, berarti masuk ke langkah Bu ya? Atau langkah-langkah melaksanakan kegiatannya itu bagaimana? Perlu kita jabarkan nggak itu? Apa itu lewat penjelasan aja. Di poinnya ada nggak Bu itu? Apa harus kalau diketik? Di poin apa itu Bu? Kayaknya masuknya di penjelasan aja Pak ya. Berarti sambil jelasin tentang kolaboratif yang itu. Sekalian ketika penjelasan. Soalnya kan ada 2. Itu Bu Puji ntar yang ngetiknya panjang itu. Insya Allah saya ketik, nanti Bapak Ibu memperbaiki ya, maksudnya kalau ada yang kurang sesuai gitu. Nanti kirim ke saya Word-nya ya Bu ya. Iya, siap. Berarti nanti untuk presentasi kita pakai satu orang saja yang untuk ini atau bagaimana nih? Berbagi aja. Berbagi aja gitu ya. Ntar bagian awal siapa, terus yang menjelasin tentang kolaboratifnya siapa, terus yang menjawab pertanyaan siapa, terakhir penutup dengan jawab bareng-bareng aja ya. Nanti dibagi berapa slide gitu aja kali ya. Bagi aja gitu. Nanti. Biasanya biar kompak aja. Oke. Terus berarti langkah-langkah melaksanakan kegiatan udah ya, nanti tinggal dijabarin aja. Apakah boleh jadi mensosialisasikan, memotivasi atau apa gitu. Iya. Oke. Mungkin ada hambatan juga perlu nggak ditulis? Mungkin kan kita ada hambatan, solusi. Betul, hambatan dan solusinya perlu ditulis kali ya. Berarti kalau ditulis sekarang di refleksi. Iya, boleh tambahkan kalau ada refleksi ya, Bu. Refleksinya. Berarti kita bicara kalau kolaboratif. Hambatannya biasanya anak sekarang kan kecenderungan individual ya.
hambatannya itu. Ya, Jadi individual susah untuk satu. berbaur dengan teman-teman karena papa kan apa-apa HP di depannya. Iya, heeh. Jadi kan Terus apa ya? sifat individualismenya tinggi anak-anak itu. Ya. Kalau hambatan yang kolaboratif tentang Sama aja kali ya. teman sejawat, Mungkin kurangnya kira-kira Susah waktu kumpul, ya. waktu Satu. berkumpulnya ini Oke. waktu kumpul boleh. karena jadwalnya memang beda. Perspektifnya itu, oke. Betul. Terus berarti kalau sekarang masuk ke inovatif. Kalau inovatif apa inovatif, tuh? menurut Bu Dona, kira-kira hambatan dalam berinovatif apa, Bu? Nah, kalau masih sama rekan teman sejawat, biasanya ada yang sikapnya masih acuh, maksudnya belum, ya masih yang itulah contohnya pelatihan, maksudnya ya masih ada yang acuh, tidak membuka diri gitu. Kalau tantangan untuk tekan teman sejawat. Tidak mau bergabung, betul. Ya, nggak mau bergabung sama komunitas belajarnya, biasanya begitu. Karena merasa hebat, merasa udah bisa, lah itu ya. Itu jelas banget itu banyak terjadi. Iya. Oke, sekarang solusi. Kira-kira apa solusinya seperti itu? Solusinya berarti lihat gimana Bu Dona? Tetap mengajak walaupun nggak direspon gitu ya. Tetap mengajak, terus memberitahu tujuan dan juga manfaat dari kegiatan ini gitu. Untuk di kelas nanti seperti apa. Ya, mungkin ada juga ya mau ini itu kasih kesepakatannya kali ya. Jadi kalau suruh gabung biasanya kan saya nggak mau kelompok ini, maunya dengan kelompok yang itu. Nah itu kan. Nah itu anak-anak biasanya itu, anak-anak tuh. Nah itu dia anak-anak Bu. Biasanya dia agak malu-malu gitu. Ya itu bisa tuh solusinya gitu. Nah, iya. Kadang emang hidup kamu sama temenmu itu apa ya? Nggak mau punya temen yang lain apa ya? Kadang saya juga jengkel sama anak-anak. Iya. Bisa. Terus kalau pendidik itu biasanya gini. Kalau diiming-iming ini nanti setelah ikut kegiatan ini ada sertifikat loh, itu biasanya semangat itu teman-teman. Kalau nggak ada sertifikat, ngapain aku nggak dapat apa-apa? Biasanya kan begitu ya. Iya betul Ibu. Solusinya itu karena ada tujuan sertifikat gitu Bu ya. Iya biasanya. Sebagai bentuk motivasi gitu. Nah itu bisa Bu. Kita masuk banget udah. Jadikan motivasi ya? Ya menjadikan solusi termasuk solusi diterbitkannya. Solusinya memberikan motivasi gitu. Ya, motivasi, diberikannya sertifikat kayak gitu. Termasuk salah satu solusi. Iya. Emang udah selesai tuh? Belum, masih lama. Tinggal ya. Apalagi ya kira-kira ya? Udah sih kayaknya mah Bu. Coba tadi dari awal kan judul kita. Dari awal judul ke subguru penggerak gitu ya Bu ya. Terus PP sama Fasil dulu. Tapi itu. Oh iya ntar ini. Oke. Udah gitu aja. Cukup? Saya bacain dulu Kak. Oke. Boleh. Ayo. Nanti misalnya ada yang kurang bisa keinget gitu ya. Iya. Oke, ya Bu, nanti kasih masukan kalau ada yang saya lupa. Siap. Nanti kita jadinya bikin PowerPoint nih. Kalau nggak PPT, poster, coba kita cek ya Bu. Oh iya, nanti ada beberapa yang sudah kita simpulkan. Nanti judulnya nanti merancang kegiatan berbasis kekuatan guru penggerak. Kemudian kita akan yang kedua kita akan menyebutkan nilai yang dimiliki guru penggerak secara lengkap. Sebelumnya izin. Sebelumnya anggota OPP sama anggota kelompok ya. Kok ada foto sama mungkin ada namanya seperti biasa kayak gitu. Yang habis judul itu ya. PP sama fasilitator. Dan atau atau anggota kelompok kita dulu nggak apa-apa, habis itu PP sama fasilitator. Ini dalam satu slide. Oke. Dalam satu slide. Nggak beda, dibedain aja, takutnya nggak muat kan. Kita 4 ya. Iya baik.
Saya ulangi ya Bu ya. Yang pertama nanti kita ada judulnya merancang kegiatan berbasis kekuatan guru penggerak. Kemudian di slide berikutnya nanti ada nama anggota, Ibu PP dan Ibu Fasil. Kemudian selanjutnya kita akan memaparkan nilai yang dimiliki guru penggerak secara lengkap ya. Nilai yang harus dimiliki, betul. Kemudian yang keempat, peran guru penggerak. Nanti kita jabarkan. Oke. Kemudian selanjutnya kekuatan yang dimiliki oleh kelompok kami, ya. Betul. Kemudian yang 1, 3, 4, 5, yang ke-6. Kemudian yang ke-6 nanti ada bentuk foto kegiatan. Foto-foto kegiatan. Bukan Bu, maaf. Katanya dia ada foto Bu Dona sama Pak Thayyib. Saya sama Ibu. Itu yang di kekuatan guru penggerak kelompok 2, Bu. Itu kasih foto terus ininya apa, nilainya apa, seperti itu. Iya. Terus dijabarkan gitu. Berarti slide yang tadi ya, slide yang habis judul. Kekuatan guru penggerak pada kelompok 2 atau nilai guru penggerak Pak kelompok 2. Nah, itu enggak apa-apa. Dikasih foto sama apa yang menjadi nilai guru penggerak di kelompok 2 itu, yaitu Bu Dona sama Pak Thayyib inovatif, Bu Puji sama saya kolaboratif gitu. Kemudian habis itu dijabarkan ya, betul. Yang inovasi, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan di sekolah untuk yang inovasi sama kolaborasi. Kolaboratif. Kita kolaborasi fotonya. Kemudian tadi juga dengan tujuan kenapa kita memilih kolaboratif sama inovatif ya Bu ya? Iya. Dikasih tujuannya, kemudian refleksi itu ada hambatan sama solusi, hambatan pada kolaboratif dan hambatan pada inovatif. Inovatif ya. Kemudian yang terakhir solusi. Kalau solusinya jadi satu. Jadi satu aja kalau menurut saya. Satu aja ya, keseluruhan aja Bu. Ya. Siap. Bu Ratna dipanggil. Lagi apa? Dia zoom dulu, Masya Allah. Saya kemarin Bu begitu. Ya. Ada ditambahin apa lagi Bapak Ibu? Izin maaf ya, harus absen dulu. Sebenarnya udah itu Bu Puji, udah gamblang kita. Udah tadi izin tujuan, udah terus langkah-langkah melaksanakan kegiatan ya habis itu ya. Dia masuknya di nilai penguatan itu, penguatan kita tadi langkah-langkah itu Bu. Oh gitu, oke. Jadi sambil jelasin tentang penguatan kita sekaligus kita memberikan langkah-langkah dalam contohnya itu gitu. Baik. Hambatan dan solusi udah ya selesai. Selesai udah. Hambatan solusi nanti maksudnya di reflektif itu gitu ya. Ya. Selesai udah. Oke, alhamdulillah. Cukup ya itu ya. Atau ada atau mau ditambahin monggo? Cukup. Asik. Iya masih lama waktunya Mau Bu. dibuat sekalian kali Dona. Oke. Biasa kalau buat sekalian keder. Iya. Aduh. Bener ini. Saya harus absen di di guru penggerak juga, enggak apa-apa. Di SMKPK juga ini, Pak. Oh, lagi ini pembagian kelas. Iya, Pak. Presentasi juga. Semangat Bu Ratna. Ini dipanggilin namanya satu-satu. Ya Allah. Ya. Oke. Dah, aman. Aman ya, langsung dikerjakan. Ayo, Bu Dona. Bentar Bu Puji kirim ke saya dulu aja nanti ininya. Apanya? Oh iya, saya tetap di dulu ya. Iya. Kita kapan sih
Senin kan presentasinya mah ya? Iya, Senin. Oh, berarti masih ada waktu Bu Dona buat nyantai-nyantai. Pak, kalau kerjaan ditunda-tunda itu Oh iya, nanti malah numpuk, Pak. Iya. Nanti ada tugas malah lagi, Pak. Iya. malah kagak beres ya Bu ya. Apalagi ibu-ibu Ya, biasanya. itu aja Ibu-ibu sambil banyak kerjaan. siapa tahu ada yang kelupaan. Ini saya ketik dulu wordnya. Iya. Atau mau ditambahin lagi, monggo. Iya. Apa namanya? Terutama untuk ini ya, intinya atau contoh-contohnya inovatif itu seperti apa saja, kolaboratif itu apa saja gitu. Iya. Ya. Oh, bisa contoh itu. Contoh darin. Bisa juga nanti kalau misalkan kita masukkan tidak hanya inovatif yang gadget aja mungkin ya Bu ya. Boleh. Masukkan yang kita belajar menggunakan media. Boleh. Ya, pembelajaran menggunakan media kan bisa itu ya. Medianya masa selain gadget kan bisa kita pakai kartu atau apa ya. Bisa itu Bu. Berarti contoh di penekanan nilai kelompok kita inovatif, contohnya pembelajaran menggunakan media kartu, gitu Bu ya. Contoh lain menggunakan media bisa. pembelajaran PowerPoint atau teknologi pembelajaran juga bisa. Ya, gitu. Iya. Berarti kalau kolaboratif ya, kalau inovatif contohnya kan berarti bisa menggunakan media pembelajaran melalui kartu atau media pembelajaran menggunakan teknologi pembelajaran seperti Canva gitu atau Quizzes gitu Bu. Itu contohnya kalau yang inovatif. Kalau mau ini contoh bisa. Kita izin sholat dulu aja ya Bu ya. Oh iya, masih setengah jam ini Bu, nggak apa-apa. Boleh, yuk sholat dulu ya. Ya, Siap. saya opin aja suaranya.
Bu Dona, Bu Puji, Bu Ratna. Ya Pak, siap. Ah, apa kita live aja Bu ya? Pindah ke room itu ntar. Ini ada yang mau di Masih ada waktu, masih 14 menit lagi. Iya itu dia. Kita juga bingung kan. Iya, eh, nanti penambahannya sambil berjalan kali ya Pak ya. Soalnya kadang-kadang kita pas kayak gini lupa. Itu dia. Biasanya Ya. gitu, nggak ada kepikiran apa gitu. Tapi Iya. ntar Mas giliran udah diketik, udah jadi, gitu Ya, baru oh izin. ya nanti saya rapiin dulu. Nanti saya share buat grup ya Pak, buat koordinasi ya. Nanti pasti ada masukan lagi kalau udah Iya kalau dibaca dengan rapi. Kan sekarang kan baru rancangannya dulu. ini kan iya memang ini wacana sih. Ini kita nunggu sampai jam 4 baru gabung ke sono apa? Iya, tadi ada info di grup sama Bu Septriana kalau Oh, Septriani ya, kalau iya. kita masuk ke itunya jam 4, jam 16. Oh, berarti ini kita jam di grup ini nunggu jam 4 dulu gitu baru Iya, baru sampai jam live. 4. Sampai jam 4. Oh, ya udah. Berarti nunggu dah 15 menit lagi. 10 menit lagi. Tunggu sambil berpikir kalau ada masukan lagi. Iya, saya Atau juga mikir dari tadi kata saya apa lagi, kayaknya emang gitu doang, nggak ada lagi dah. nanti kalau udah dirapiin insya Allah ada lagi Pak, banyak. Oke, siap. Nah, saya menunggu ini dari Bu Puja sama Bu Dona aja dah. Ya, siap Pak. Lagi ini juga apa ya? Lagi sibuk. Terus yang lain. Ya udah, kita tunggu sampai jam 4 baru kita live, kita Ya, pindah ke room sebelahnya. ya. Ya, silakan dilanjut Bu Puji. Banyak amat. Masa Pak Edi wawasan
Bapak Ibu izin jika sudah selesai diskusi boleh kembali ke main room ya karena kelompok 1 sudah selesai diskusi. Terima kasih. Iya, siap Ibu. Terima Ibu kasih. Epriani. Terima kasih. Izin live ya. Halo teman-teman.
Tinggal aku sendiri. Ya Allah. Kok tinggal aku sendiri? Eh, aku ketinggalan. Ini ya. Siap, yuk. Selamat ya. Tolong dulu Pak. Berapa kalau di siap dulu ya. Iya, siap. Terus saya oper ke ini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mana?